program Begesa, Begaya Santai dengan Bang Jo yang pastinya di Hariko, di siang Hariko. Nah, kalau ngomongin masalah yang lagi kita bahas sekarang, jadi sebelum merdeka di Indonesia itu terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah tertentu, termasuk desa, kota, apalagi lurah segala macam, itu pasti punya yang namanya batas wilayah tertentu. Nah, di siang Hariko Bang Jo bakal ngobrol sama sesepuh pacak dia omongkan, dan juga beliau pernah menjabat sebagai pembarap juru tulis warga Meranjat, pembarap marga Meranjat, PRH Pesisir Marga Meranjat, PLT Kades Meranjat, Kades Meranjat, anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Kalau itu kita langsung sapa dulu. Selamat siang Bapak Haji Sofian Hamid. Selamat siang. Selamat siang. Kita Begesa dulu Bang ya. Jadi Bahasa Meranjat beda ya? ya cocok right. Oke, di awal tadi Bang Jo sempat ngomong Bang Pian bahwasanya di setiap negara, nah khususnya negara Indonesia itu punya batasan wilayah hukum di wilayah tertentu. Misalnya di desa, artinya ada ketuanya. Bang Pian ya, yang kita bakal bahas itu masalah pembarap. Nah Bang, tolong dijelaskan dulu Bang Pian, kinerja dari pemerintahan zaman dulu tuh bagaimana terbentuknya khususnya di wilayah Meranjat. Jadi macam ini ya. Itu dulu di Sumatera Selatan ini cuma ada di Sumatera Selatan itulah ada pemerintahan namanya Margo. Dia itu bersifat otonom. Di sana ada pemerintahan eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Nah, itu sebenarnya pemerintahan itulah terbentuk jauh sebelum kita merdeka, belum zaman Belanda. Iya, benar. Ya. Nah, jadi zaman Kesultanan Palembang itu dia sudah ada. Nah, Margo ini dia wilayahnya cukup luas. Nah, jadi kemudian dia pemerintahan Margo itu struktur organisasinya terdiri dari pasirah, pembarap, kerio, pengawo. Nah, jadi wilayahnya cukup luas. Seperti contoh pemerintahan Margo Meranjat Iko. Jadi dusun-dusun yang di dalam Margo Meranjat itu ibu kota Margonya Meranjat sendiri, Meranjat Kito Ikolah. Kemudian Meranjat Ilir atau lebih dikenal oleh orang-orang kita dulu Dusun Baru. Kemudian Beti, Muaro Meranjat itu masuk Meranjat Iko. Tanjung Dayang, Tanjung Laut, Limbang Jaya, Tanjung Pinang, Tanjung Lalang, Payoraman, Talang Sleman, dan Lubuk Bandung. Jadi dia di bagian timur daripada pemerintahan Margo kita itu ya, dari ibu kota Margo Meranjat ini. Maksudnya pemerintahan marga itu berdasarkan ras atau suku atau berdasarkan dari wilayah tertentu, Bang? Wilayah tertentu. Wilayah tertentu. Jadi ya, jadi ras, ada juga suku. Kita ini suku Penesak namanya. Namanya suku Penesak. Iya, tapi itu bukan Meranjat baik. Mulai dari Meranjat terus Tanjung Batu, terus ke sana itu. Dia kapalnya melah ke sana itu batas Tabeda ya, habis kapan sudah Tanjung Bulan apa itu Sunor itu dialah Margo apa itu suku Rambang. Suku Rambang. Oke, ngomongin masalah yang namanya pembarap tadi yang sempat Mamang bahas tadi. Artinya Mamang pada waktu itu di tahun berapa, Bang? Aku neruskan daripada sebelumnya, sebelum aku jadi pembarap itu 20 dia itu bapakku. Haji Abdul Hamid Haji Hasan. Ya, dia 22. Aku nyambung sudah beliau. Jadi dari 76 sampai bubar Margo itu tahun 83 juga. Nah, yang juga penasaran dari tadi yang pengen nanya, Bang ya. Nah, pada waktu zaman Mamang jadi pembarap itu sistem pemilihannya mana itu, Bang? Oh, itulah yang sekarang ini justru kau tuh nurut pemerintahan Margo itu. Pilih-pilihan bupati, pilih apa juga yang langsung baik hari itu, yang itu kau tuh sebenarnya di Margo kalau duluan sekali. Oh, sudah berlaku zaman dulu. Zaman Belanda telah mula, zaman sebelum Belanda telah mula itu kau tuh dipilih oleh rakyat.
Berarti sudah berlaku memang dari zaman dulu ya? Iya, jadi sekarang ini kau perhatikan, pilih bupati, kabupaten kota, pilih gubernur, presiden itu. Kalau margo lah duluan Ju. Sebelum zaman Belanda kau tuh. Jadi pembarap itu kau tuh ya, itu wakil pesirah. Tadi kan aku sebutkan. Kalau boleh tahu pesirah itu apa Bang ya? Pasirah itu kepala pemerintah margo. Jadi kalau kuperhatikan seperti sekarang itu camat kami dulu, wilayahnya sebesar itu camat dia itu. Nah cuman dia itu cara kita ini hari ya, wilayahnya maksud aku. Seperti tadi lah aku omongkan itu 11 margo Meranjat tuh. Jadi kau tuh itu pasirah. Jadi kalau di kabupaten sekarang ini umpamanya itu bupati. Kemudian ada pembarapnya wakil bupati. Pada waktu zaman dulu posisi pemerintah margo itu. Barulah sudah itu Kerio itu di dusun Pengandang, namanya lain daripada dusun Meranjat ini dewe. Ibu kota margo Meranjat. Ini Meranjat Iko nih. Itu kantornya di Tanah Tinggi yang diinikan oleh kantor Kades Meranjat 1 Pak Iko Hari. Jauh itu. Artinya di selama Mamang jadi pembarap waktu itu Meranjat itu belum terbagi 3 Mang ya? Belum. Satu berarti ya. Meranjat jadi baik. Meranjat baik, Meranjat Ilir, Huji Kubeti, Tanjung Naya, Tanjung Laut, Limang Jaya, Tanjung Pinang, Tanjung Lalang, sudah Tupayu Raman, Talang Sleman, dan terakhir di Lubuk Bandung. 11 Ju. 11 wilayah. 11 dusun, 11 desa. Itulah Juku tadi. Nah, ini pemirsa kita nih, kalau pribadi nih agak penasaran sedikit nih, yang pengen nanya nih makanya kita ngomong masalah belakang, tapi pengen ditanya Bang. Apa-apa. Kalau zaman sekarang yang namanya pemerintah itu pasti ada honor yang ada gaji. Nah, ini yang pengen ditanya tuh di zaman Mamang dulu, bagaimana Bang gajinya Bang? Jadi gaji itu, kau tuh tak naruh. Di gaji itu kau tuh kapan nak minta gaji, itu ada namanya gawe rajo. Gawe rajo itu kau tuh ditagih oleh kami, ya dak? Mun Mamang dari Bak Mamang sebelumnya itu tak naruh tak nagih. Jadi pada umumnya ada baik tak naruh, boleh dikatakan gaji itu kau tuh dari pasirah, dari itu tuh. Tapi dia ini dia ini kan ada sumber pendapatan daerah. Iya, sumber pendapatan ini itu jola itu apa tuh sungai sungai ini yang di laut dusun kita itu yang dilelang-lelang itu nih. Jadi dia ini kau tuh ya sumber pendapatannya itu berasal ada dia nih dulu tuh. Jadi sumber pendapatan itu dari lelang lebak lepung dan tanah nyurung. Nah, di kita banyak dari 3 margo yang ada di Kecamatan Tanjung Batu waktu itu dulu. Selain margo Meranjat ada margo Tanjung Batu, ada margo Burai. Nah, dia juga yang paling besar income-nya, yang paling besar pendapatannya margo Meranjat. Dengan dari kok lelang lebak lebung tanah nyurung itu tadi. Jadi dia tuh putu sungai yang dilelang itu di laut kita itu nih ada. Di Pulau Nangko tuh ada. Di Lebung Jauh Tanjung Nayang itu tuh Teluk Tenam namanya, yang berbatasan dengan sekarang ini dusun Seringalam itu tuh. Nah, itu yang paling besar nilai itu dari Pangtapa itu dilelang, sungai Pangtapa itu ada itu. Jerambah itu dulu ya. Itu masalah income Bang ya. Nah, sekarang kita masalah mekanisme dari pemerintahan tuh bagaimana Bang pada zaman dulu. Kalau sekarang kan misalnya ada perangkat desanya, kepala desa nih, perangkat desanya. Kalau zaman Mamang dulu, pembarap dulu, bagaimana mekanisme pemerintah Bang untuk birokrasinya? Jadi kan dia itu kan ada DPR Margo. Zaman dulu sudah ada DPR Margo. Ya ujiku tadi, pemerintah Margo itu terdiri pimpinannya 3. Pasirah. Nah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jola eksekutif iko kau tuh jola kelompok kami kok pesirah, pemarap, Kerio, pengawo. Yang di atas sih. Yaitu namanya eksekutif. Legislatif ada DPR Margo waktu itu dulu. Nah, Pak itu. Artinya di bawah
pembarap tadi bang ya? Iya, pembarap ini kan bukan mencakup kau tuh meranjat baik. Kalau pasirah bahalangan apa-apa, pembarap itu jadi wakil itu dia otomatis dia berperan. Resmi dia dalam struktur organisasi pemerintahan Margo. Oke, kita masih di Begesa santai dengan Mang Pian di siang hari itu dengan tema subsidiaritas pembarap. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mang Pian masalah pembarap tuh fungsinya di awal tadi Bang ya, mekanismenya, birokrasi pemerintahannya segala macam. Nah kita balik dulu ke pertanyaan penonton kita. Kita ada pertanyaan ini Bang. Agak jauh pertanyaan itu dari Mang Acit Jakarta. Oke, Mang Acit. Beliau juga tetap titip salam tadi. Dia ada dua pertanyaan Bang. Yang pertama, apakah dulu ada peraturan desa tertulis berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat? Yang pertama, yang keduanya, hierarki organisasi zaman dulu kedudukan pembarap itu di mana? Yang dijawab dulu, yang mana dulu, Bang? Apakah dulu ada peraturan desa tertulis? Tidak, sesuai dengan jabatan Mamang itu dulu, yang dijawab pembarap itu dulu ya. Pembarap dulu, oke, siap. Jadi pembarap itu seperti ku jelaskan tadi, dia itu adalah wakil pesira. Jadi fungsinya bukan ngurusi meranjat tok ini baik. Dia mengurusi daripada 11 dusun yang sekarang jadi desa. Dulu namanya dusun Jo. Dusun. Bukannya ini dusun itu dikepalai oleh Krio. Artinya ini kalau ngomongin masalah dusun kan harusnya ada desa, ada dusun, ada kampung urutannya, atau bukan? Ini nih yang desa-desa ini kau tuh ya, untuk kamu ketahui, kamu itu memang tak nyalakannya tak tahu juga. Jadi yang nama desa sekarang ini ada sejak bubarnya Margo. Bubar Margo itu tanggal 23 Maret tahun 1983. Gubernurnya waktu itu Senan Sagiman, dan untuk Margo Meranjat itu Mang Pian dan nyabat PLH Pasirahnya itu jadi merangkap. Jadi fungsi pembarap itu tadi di bawah aku ini pembarapnya ada pengawo. Pengawo itu jola 15 kalau Meranjat iko. Kampung 1 sampai kampung 14 plus Muaro Meranjat yuk. Nah, itu kalau yang intinya yang ibu kota kita ini, tapi juga tadi kalau secara cakup keseluasaan itu 11 ini dusun tadi yang sekarang desa. Kalau ngomongin masalah pengawo tadi, mungkin itu pengawo tuh kalau di zaman sekarang bayangannya apa Bang? Kadus, kepala dusun. Itu pengawo dulu. Nah, jadi dia nih bubar Margo 83 jadi itu terbentuk. Apa sebab bubarnya Margo? Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Bubarlah Margo ini. Jadi dari pengawo tadi diganti jadi dusun, jadi kadus, kepala dusun. Kalau dusun zaman Margo itu adalah desa sekarang. Dia dipimpin oleh pada Krio. Artinya dusun perkembangan dari desa. Dusun itu desa itu perkembangan dari dusun maksudnya itu. Enggak. Bagian. Jadi istilahnya baik. Dusun dulu zaman Margo ya, dengan waktu zaman Margo dia namanya dusun. Umpamanya dusun kau itu Meranjat Ilir. Tapi setelah Undang-Undang 79 tentang pokok pemerintahan desa lahir, dia berubah jadi desa. Itu jadi tetaplah itu. Berarti di saat 1983 cuma berubah istilah. Di saat tahun 1983 berarti itulah awal mulanya bubarnya 23 Maret 1983. Bubar makanya. Bubar Margo lahir undang-undang baru, makanya Mang Pian nyabat pelaksana PLT kepala desa itu setahun. Kemudian tahun 84 pemilihan total Sumatera Selatan itu pemilihan ini Mang Pian nyalon lagi, alhamdulillah terpilih lagi. Dalam perjalanannya Mang Pian mestinya jabatan pertama itu juga Kades itu 8 tahun sampai 92, tapi Mang Pian karena nak jadi DPR di Kayu Agung zaman Orde Baru dulu tuh Mang Pian mundur ke diri 89 itu. Itu cerita aja Ju. Pertanyaan pertama tadi emang belum dijawab. Itu masalah apakah dulu peraturan desa tertulis berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat? Artinya ada apa sih rembukan mungkin? Waktu zaman Margo. Di zaman Margo di saat dia ada DPR Margo juga. Jadi ke sana dia.
Balik ke sana. Balik ke sana, ke Dewan Margo. Ke Dewan Margo. Iya, DPR Margo. Oke, makasih. Itu yang ada di Jakarta sudah dijawab oleh Mang Pian, Daya. Kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ikut dari Bekasi. Nah, ngomong ke dulu nih ada program lelang lebak lebung. Bak mano teknisnya atau persyaratnya milu lelang dan apa dampak hasil buat warga-warga Meranjat? Nah, itu seperti kuterangkan tadi Ju, bahwa salah satu sumber pendapatan daripada asli Margo waktu itu adalah lelang lebak lebung dan tanah nyurung. Nah, jadi yang dilelang itu sungai-sungai yang di laut kita nih, mulai dari Empang Tapa itu, Sungai Empang Tapa, Laut Dusun Iko, Pulau Nangko dan itu di apa tuh di Lebung itu Teluk Tenam namanya yang Tanjung Nayang arah ke ujiku tadi Dusun Siring Alam itu. Nah, itu jadi itu sumbernya. Nah, objek lelang ini namanya sungai itu ada milik orang pribadi, ada milik pemerintah Margo. Jadi tapi yang melelangnya pada lelang itu secara umum, secara terbuka. Lelang itu, iya. Jadi baik yang punya hak milik masyarakat maupun juga yang milik pemerintah Margo, lelangnya sama, waktunya sama. Tapi kaki pembagiannya yang berbeda. Yang tuan itu diunjuk 30% waktu itu. Itu sistemnya lelang terbuka. Jadi setiap bulan 11 dulu tuh lelang juga di kantor kita itu, di kantor Margo kita itu, nah tanah tinggi yang kantor Kades Baikpari itu. Tiap bulan 11 lelang lebak lebung dan tanah nyurung itu. Jadi dia macam terbuka juga siapa tinggi. Yang misalnya objek lelangnya umpamanya yang besar itu umpamanya katakanlah Pulau Nangko. Nah itu kau yang nawar pertama kapan dibuka. Dia ada panitia lelang itu. Yang ada pelaksana itu. Misalnya uji kau sungai lelang lebung itu umpamanya uji kau waktu itu. Itu 10.000. Aku nih gini 11. Kaki kawan kau ikan umpamu IPA, uji IPA itu aku 15. Tak lalu lagi sudah Pak IPA ikon nawar. Yo IPA yang dapat bayar kontan waktu itu. Nah yang mendapatkan hasil itu otomatis mereka yang milu lelang itu kan dapat hasil, mendapat penghasilan kan dari yang si pelelang. Maksudnya misalnya aku yang milu lelangan, yang dilelangkan yang punya aku misalnya secara pribadi kan. Iya. Berarti objek lelangnya tadi sungai kau pribadi. Artinya 30% dapat. 30%. Iya. 70% di hukuman aku Bang. Balik ke Margo. Balik ke Margo desa. Bukan desa. Desa apa sih? Margo. Iya, Margo itu tadi. Dia bukan dusun. Jadi dia itu yang melelang itu pemerintah Margo. Ya, di kantor Margo itu. Oke, sudah kita jawab tadi pertanyaan. Sekarang kita balik ke Nyaina. Oke, Nyaina ada pertanyaan juga Bang Pian. Pertanyaannya apa bedanya? Itu hampir sudah kita bahas tadi Mang di perjalanan tadi. Sempat masih ingat aku ini. Apa bedanya dan persamaannya sebutan untuk jabatan dulu sepecah Depati, Pembarap, Pengawok, Kerio dengan jabatan Baikpari. Itu dulu Mang. Ya itu tadi. Zaman Margo itu ya, Margo itu dipimpin oleh Pak Sirah. Wakilnya Pemarap. Nah, adapun Depati itu sebutan zaman Belanda. Jola Meranjat itu cuma seko Depati Anwar. Sebagai raso gitu Mang. Iya. Tulisannya tuh ini tuh Fati ya. Jadi Fati. Ejaan lama Mang. Dia itu taktik Belanda. Jadi dia ini sebenarnya mah ini juga sejarahnya. Yang disebut itu yang Pasirah pertama. Kapal lala mau merentah tuh 2-3 kali periodenya oleh Belanda tadi ditingkatkan gelarnya jujur Depati. Kaki ditingkatkannya lagi oleh Belanda dulu. Dak cara taktik jajahan Belanda. Jadi pangeran. Nah, itu. Padahal fungsinya sama. Padahal orang itulah wilayahnya cabi sebutannya baik. Lebih keren lagi. Cuma cara Belanda ngenjuk julukan ke kita itu. Itu Jadi itu taktik Belanda itu orang-orang itu. Apa lagi? Dia sempat nanya lagi dari Nyaina tadi Bang ya, masalah tadi dia ngomongin juga kalau di tingkat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan itu RT RW ada kata ada. Di mana? Pemerintahannya, maksudnya tingkatannya dari kalau di tingkat provinsi itu apa gubernur atau apa di tingkat
kecamatan, apa ada camat di kelurahan RTW, apa ada PRT, apa RW? Zaman dulu maksudnya. Zaman dulu. Ya ada lah. Mas ada pasti ya? Iya. Oke. Cuman dia ini ini juga kalau nak dibandingkan dengan foto zaman sekarang. Iya. Itu kan tetap ada itu. Cuma beda sebutan kali Bang ya? Iya, macam sekarang kan ada istilah desa. Desa. Desa itu zaman Margo dulu namanya dusun, Iya. Dusun Meranjat. Sekarang desa Meranjat. Apa itu? Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya lagi, Mang. Ada 5 pertanyaan, Mang. Kita buka tadi. Lagi terus. Lanjut. Eko dari Siti Balkis 70 Pamor, dia ngomong beko. Zaman duluan itu ada istilah rembuk desa. Katanya menyelesaikan segala masalah yang ada, minta bantuan para alim ulama dan orang-orang tua yang berpengaruh. Nah, yang ditanya itu rembuk desa itu apa masih berlanjut zaman sekarang? Apa sudah dihapuskan? Tak naruh dulu itu, ya rembuk desa itu tak naruh itu. Oh, berarti jadi yang ada istilah desa-desa itu kapan ujung desa itulah sudah bubar Margo tahun 83 tadi. Jadi begitu Bu, dulu zaman Margo itu ada DPR, Dewan Margo itu tadi. Iya, DPR. Bubar Margo, berganti desa, ada namanya yang pertama kali LMD, Lembaga Musyawarah Desa. Di sekolah kumpulan setiap desa itu tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung, diambil itu untuk nyabat di LMD itu yang pertama desa baru bubar tahun 84 itu baru terbentuk. Itu ada namanya Lembaga Musyawarah Desa. Itu kumpulan tokoh masyarakat yang terdiri dari para cerdik pandai, para alim ulama, apa-apa itu tergabung di situ. Nah, jadi kepala desa kalau nak menggunakan anggaran desa, maka bersidang dulu dengan lembaga musyawarah desa itu berapa bersama dengan kepala desa. Nah, BPD kalau sekarang persis itu. Ya, tapi dulu itu Iko awal-awalnya juga. Ya, Mang Pian ini kan pelaku sejarah. Ya. Jadi dia ini pertama sudah bubar Margo itu juga namanya untuk DPR desanya ibaratnya tapi bukan itu Lembaga Musyawarah Desa. Kemudian berubah lagi juga entah berapa tahun setelah itu LKFD, kau mungkin pernah dengar ya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Kemudian berubah lagi jadi BPD. Jadi fungsinya itu dulu rembuk desa awal tahun 84 itu itulah istilahnya sampai sekarang BPD. Oke, kita next ke pertanyaan yang terakhir dari Pak Reza di Palembang. Dia nanya lagi, Bang Pian, tugas utama pembarap itu sebenarnya sudah dijawab terima ya. Cuma muaskan hati tidak apa-apa. Tanyakan lagi deh, tak apa-apa. Bagus itu. Nah, ditanyakan nih tugas utama pembarap itu apa dan cakupan wilayahnya di mana baik waktu zaman dulu. Terima kasih. Sukses selalu studi 702. Amin. Terima kasih. Bapak Bang. Jadi tugas pembarap itu seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Dia kan wakil Pasirah, dia tinggalnya nyabatnya itu di ibu kota Margo. Pecakupannya secara luasnya sama seperti Mang Pian omongkan tadi, Margo Meranjat yang 11 dusun ataupun desa Kalbaikari itu, ya. Tapi dia itu bertugas khusus di ibu kota Margo. Jadi tapi kalau umpamanya pasirahnya berhalangan, otomatis pemarap itu jadi wakilnya itu berperan sebagai pasirah. Jadi cara aku dulu galak keliling itu juga. Jadi ke dusun-dusun pengandang istilah orang tua dulu juga. Jadi kaki katanya ngayal. Lusukan Mang ya? Iyo, ke situ itu juga. Sampailah kaki ke ujung yang itu Meranjat bagian barat itu juga, itu yang terdiri 4 desa tadi masuk Margo Meranjat itu, masuk Tanjung Lalang, Pairaman, Talang Sleman, Lubuk Bandung. Nah, itu jadi teknis pemilihan itu dipilih itu dulu juga. Tabung itu yang pertama kau tuh pilihin Iko banyak calon Sirahpo tuh ya. Jadi tabung itu ada di Meranjat Iko dulu. Pusat ya, pemilihan orang Meranjat dulu pertama. Biar kamu tahu ya. Terus sudah itu pindah ke dusun baru Meranjat Ilir, tabung tadi. Umpama calon pasirah itu ada 3 umpama ya. Jadi tabung ini berkeliling ke situ, ada panitia nih ya.
Sudah meranjat ilir terus ke beti. Dan selanjutnya, kapan terakhir buka tabung yang pertama itu, ronde pertama kalau tinju itu loh, itu di Lubuk Bandung. Lubuk Bandung itu Payoraman, ala sebelah arah kita nak ke Dusun Betung itu. Nah, kapan terus baik kuarip baca ke Ketiau Cinta Manis itu. Itu margo meranjat sekok dusun itu masuk. Disitulah yang terakhirnya buka tabung. Kaki keroan dari calon 3 tadi, tinggal 2 dicari nih ya. Nah, di situ pula kaki mulainya. Start pemilihan pertama itu dulu. Di Lubuk Bandung tadi, terus kapan terakhirnya balik ke kita meranjat iko. Dibukalah suara tadi, tabung ini keliling kau tuh. Tadi nah, siapa yang menang? Umpama calon kedua aku dengan kau. Aku yang menang apa kau? Oke, kita masih bergesah gaya santai dengan Mang Pian. Nama lengkapnya Haji Sopian Hamid. Masih masalah pembarap tadi, Mang. Tadi juga sempat kan selama itu Jutu selalu dengar di kalimat Mas Laki itu ngomongnya bahwasanya pemarap. Yang benar adalah pembarap. Itu sebut orang diri. Pembarap. Iya, jadi dia itu kan nyebutnya pemarap. Tapi sebenarnya tulisannya pembarap V. Ujungnya P. Pembarap marga meranjat. Itu aja. Nah, Mang, kita ngomong lagi masalah zaman Mamang menjadi pembarap. Ini agak keluar sedikit dari masalah birokrasi pemerintahan, tapi kita masalah seni budaya. Kita bergerak di bidang seni budaya. Hal apa ini yang Mamang rasakan saat itu khususnya di tahun 2023 dengan zaman dulu, perbedaan antara adat istiadat itu apalah yang berbeda ya, Mang? Ya sebenarnya hampir tidak ada aja. Kebenaran kan sekarang. Maksudnya ada tuh hilang, Mang? Atau mana? Iya, dia berguyur-guyur hilang jo dengan itu. Tapi pada umumnya karena itu merupakan supaya itu merupakan suatu budaya lokal. Termasuk tradisi. Kebenaran Mamang kan dari tahun 2008 sampai sekarang itu kan pengurus pembina adat Kabupaten OI sampai sekarang. Dan termasuk juga anggota pengurus adat provinsi Mamang sekarang ini. Jadi adat istiadat itu, nah ini digalakkan lagi juga. Jadi sebagian besar itu juga, sebab adat itu kan dulunya tuh kalau zaman Margo itu tuh bagus nian lagi. Tak ada ini yang kapan dang berlaku aja itu ya, cocok itu. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zamannya, lah banyak pecah pudar, ada bahkan hilang ya. Nah inilah sebenarnya tugas daripada pembina adat yang ada di desa sekarang Harang itu lah sudah kami lantik galau itu. Sampai ke tingkat desa itu sekarang ini untuk Ogan Ilir ini. Itu tugas dia menggali kembali adat-adat itu. Contohnya bukan soal adat nak kawin baik. Bak mana juga misalnya mandi kai, turun kai, ngukupi. Bak mana misalnya hukum bujang gadis adatnya. Nah dia luas juga. Bukan berarti sekarang mampian lewat itu perhatikan sekarang ini bukannya meranjat baik, sekedar mampian galak ke desa-desa di Kabupaten Ogan Ilir ini. Pecahnya yang diangkat tuh masalah nak kawin baik itu je. Dengan tepak baik kalau orang nak kawin sebenarnya bukan itu yang dimaksud daripada kita sebagai pembina adat kabupaten tuh, supaya adat itu kan ada di desa juga. Kalau kami di tingkat kabupaten ini nih cuman menghimpunnya baik. Nah sebenarnya dibentuk galau kalau tuh yang pengurus adat desa itu sekarang, desa kelurahan tuh sekabupaten OI ini sudah kami lantik itu. Nah cuman perannya ini kurang karena ikut macam itu tuh. Jadi belum baik ini itu mungkin belum baik. Jadi kita berharap sewaktu-waktu yang akan datang ini. Jadi, nah sekarang Ju pengen nanya dari hati yang paling dalam Mang Pian. Tradisi apa yang tak boleh hilang dari meranjat? Yang pertama sistem kekeluargaan itu dengan gotong royong ya. Ini kan lah berkurang ya. Mang Pian perhatikan. Kalau zaman Mang Pian pemarap dulu masih ada juga gotong royongnya. Jadi umpamanya soal apa buat pagar depan rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat itu bersihkan rumah masing-masing. Mang Pian dipukul itu bendeh
canang tuh ya, ada yang keliling bunyinya tuh. Pukul canang keliling dusun disuruh pemerap. Satu, kiri kanan rumah minta tolong dibersihkan. Eda. Kedua, bahwa, nah ini mencakupi masalah sungai tadi juga. Nah, balik ke sungai Lelang Lebak Lebung itu, dia niju kapal lah timbul tebing. Sebab ikon ini kan Bakarang nih bukannya orang yang ngempang tuh baik, masyarakat umum ngempang juga di laut ikon ini. Cuman tak jadi orang luar Margo Meranjat. Mas sekarang inilah campur baur kelihatan. Jadi juga ada tebing kapal lah timbul itu tak jadi lagi orang Bakarang, masyarakat Bakarang di laut Meranjat itu Lebak Meranjat. Dia lah hak orang sungai. Makanya di situ dalam pukul canang itu galak disebutkan juga. Jelaskan lagi. Dari Tanggorajo ini Kampung Tujuh. Kalau sekarang? Bukan Tanggorajo di Parak rumah Kak Acit Kampung Tujuh itu nah. Yang sekarang rumah Soleh itu nah. Itu antara rumah Soleh dengan rumah Bici Ipa baru rumah Acit tadi. Itu namanya Tanggorajo dulu. Dia nyeberang juga ke seberang dulu. Itu Tanjung Pak Mendan itu tanah nyurung di Lebak gitu tuh Tanjung itu nah. Nah itu perbatasan sungai. Jadi itulah yang wilayah lelang yang pacak rakyat umum kapan tebing lah timbul nangkap ikan di situ belakangannya kapan belah kiri lah hak orang yang lelang dapat lelang tadi ju. Itu. Mang sebelum kita tutup ada lagi yang ditanya nih kan sekarang nih namanya zaman sekarang tuh era modernisasi Mang ya. Nah Mang Pian secara khusus ada pesan untuk kaum muda khususnya di era modernisasi tentang adat istiadat gitu Mang? Pesan untuk kaum muda boleh Mang? Jadi aku berharap kepada kamu kaum muda ini sebagai generasi penerus ya melanjutkan estafet kami yang lah tua-tua agar kiranya masalah adat ini walaupun keadaan sekarang ini sulit untuk nerapkannya ya apa-apa tapi kiranya ada hal-hal yang masih bersifat ya mendidik ada bersifat apa baik karena dia merupakan kearifan lokal uji Mang Pian tadi ya. Jadi ini perlu digalakkan lagi dan perlu diberinformasikan kepada generasi muda sekarang ini. Sebab ju Bubar Margo dulu aku tuh galak berenang ju Bubar Margo tuh 83 sampai sekarang iko jualan 39 tahun retinya dari Bubar Margo itu ya. Jadi retinya kalau kita tarik ke belakang umur orang yang seperti Pak tadi ku tanya 59 artinya waktu Bubar Margo dia umurnya baru 20 tahun ju. Jadi tak terti ju bukan ipa baik itu masalah Margo. Makanya sebenarnya kamu ya generasi penerus ini baguslah aku senang nian begitu kamu nunjuk tahu nak wawancara dengan Mamang karena mumpung Mamang masih sehat ya itu ya dan pulang satu-satunya lagi yang pemarap tuh yang masih hidup di kabupaten kita ini dia Mang Pian tuh lah umur Mang Pian kan lah lanjut juga lah 71. Baik itu. Nah terakhir Mang yang pengen ditanyakan apa perbedaan dan persamaan antara birokrasi pemerintah zaman sekarang sama zaman dulu dan adakah saran untuk pemerintahan kita? Iya sebenarnya pemerintahan Baik Kuari itu lemah budak merintah jadi kepala desa Baik Kuari ada duit ju kalau kami dulu tak naruh ju itu jadi swadaya murni makanya dulu itu digotong royongkan itu bukan main itu jadi kita berharap supaya generasi muda yang sekarang nyabat-nyabat sebagai kepala desa itu ya supaya pikirkanlah Mbak Manon untuk kemajuan desa itu karena lemah uji kuapo kalau kami dulu saroju duitnya tak naruh jadi kado rencana kaki Mbak itu terbentur kaki dana jadi itu nah jadi macam Mang Pian dulunya lagi bujang itu kan itu gotong royong dulu tuh zaman Mang Pian bujang juga itu ada ikatan remaja Meranjat Mang Pian ketuanya jadi kapan ada acara di pupuan kami betino iko kau tuh masih ingat dipita 2 canting beras iya dari kalangan itu juga kampung 14
dua canting beras. Kapan misalnya nak ngundang ada tamu dari Kerinjing, nak main bola kaki, main pingpong, main volleyball, putra putri, remaja putra putri ya, atau kita nak keluar pupuan dulu ju. Itu kami dulu. Nah sifat itu kendaknya di dalam hal ini supaya itu tetap ada maksud mampian, walaupun zaman kamu inilah berubah seperti zaman kami dulu, tapi karena itu bersifat positif ya, jadi itu ada baiknya seperti itu nak ditahankan Ju. Nah itu baik pecinta Studio 703 sebenarnya masih kurang puas kalau Ju pribadi pengen berkisah, cuma karena waktu kita kapan-kapan lagi dah ya. Dan insya Allah kedepannya kita bakal bahas temanya masalah pembentukan desa Meranjat mungkin ya. Lagi kita cari sejarah Wanjo, mungkin Pacar didamping oleh Mampian juga kedepannya Mampiannya. Kita minta bantunya tadi. Jadi kita cari yang namanya sejarah, karena kita yang namanya zaman sekarang tuh simpang siur mah. Sejarah tuh simpang siur. Iya, dasarnya maka terjadi simpang siur karena ya itu tadi kamu kan belum lahir. Kau lahir tahun berapa jam? 84. No. Margo bubar 83. Jadi kau ikut tak ini uji Mampian tadi umur sekarang orang itu 60 ju. Dia baru umur waktu bubar Margo tuh umur 20 atau 21 tahun ju. Apalagi kau ikut tahun 84 lahir. Berarti lah zaman desa. Bukan zaman Margo. Meranjat ikut dulu tuh ju ditakutnya orang. Lah terkenal ju. Kau tuh zaman dulu, zaman sebelum mereka lagi kenal ju. Orang kita nih kau tuh pintar-pintar, melawan dalam arti kata bukan ini. Dan terakhir itu dapati Anwar itu nangani Jepang ju, ditabung Jepang dan di Tanjung Rajo itu di kantor Jepang, kantor Belanda tuh di situ sudah Belanda Jepang. Mungkin ceritanya itu memang ke termin kedua kali dia tapi memang kaki kau ingat ke Mampian cerita itu Mampian insya Allah itu. Dan sekali lagi terima kasih buat pecinta Studio 703. Tadi sudah kita bahas masalah tema subsidiasir, maksud kami subsidiaritas pembarap di zaman dahulu. Dan sekali lagi kami ingatkan kita mudah-mudahan ketemu lagi sama Mampian di bincang-bincang kita selanjutnya di apa cik tentang sejarah berdiri Meranjat. Kita tantang mengenai sepanjang Mampian Paca nerangkan terangkan. Itu penangan. Baik. Terima kasih sekali lagi Mampian sudah sama-sama ya. Mampian juga terima kasih. Kamu lah berkunjung ini juga ya. Sukses sekali juga. Maju terus naikkan Meranjat melalui keahlian kamu ya, profesi kamu ya. Siap. Terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih juga yang sudah menonton kami di mana pun berada. Terima kasih juga tadi sudah berpartisipasi tanya-menanya sama Mampian, sudah kita sampaikan di acara kita tadi. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah dari kita berdua kita minta maaf Mampian ya. Akhir kata Bang Jo yang bertugas dan kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.